Karena itu Al-Hafidz Ibnul Jauzi dalam kitabnya mengatakan orang yang menyifati Allah bertempat, berarah, berarti dia mujassim. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sanggup lanjut? Oke. Kalau tadi bahas kitab, saya tahu jangan agak ngantuk karena ya kitab itu apalagi yang dibahas judulnya nggak menarik. Kan bahas judulnya ya kan cuma pengenalan saja ya, bisa dibaca sendiri kitabnya apa, tapi yang jelas saya merekomendasikan beberapa kitab tadi itu dipelajari betul kalau memang ingin mengenalnya. Nah sekarang kita belajar isinya. Nah kalau ini menarik isi dari ajaran Aswaja. Seperti tadi, ajaran Aswaja itu banyak sebenarnya. Banyak. Seluruh isinya dunia ini dibahas oleh ulama Aswaja. Tapi kita bahas beberapa saja. Sekarang, ini judulnya, kita belajar desain dulu. Apa hubungannya desain? Kita belajar, tahu desain? Apa desain itu? Desain, ini menurut KBBI, ya, itu artinya kerangka bentuk atau rancangan, motif, corak, kerangka bentuk suatu bangunan, berbentuk, bermotif, membuat desain, dan seterusnya. Ini desain namanya. Kalau misalkan para hadirin hadirat ini mau bikin sesuatu, itu namanya mendesain. Ya, gambar rumah, ya, berarti mendesain rumah. Jadi inti desain itu apa? Rancangan bentuk, ada kerangka, ada susunan. Itu desain. Ada pertanyaan begini, bisa enggak Anda membuat bentuk dari satu titik saja? Bisa enggak? Bikin bentuk tapi dari satu titik saja. Satu. Jadi enggak bentuk? Enggak jadi ya, cuma satu. Atau satu garis saja, satu garis. Shred. Jadi enggak bentuk? Belum. Bentuk itu baru bisa kalau ada beberapa hal, beberapa susunan. Jadi mau bentuk rumah, ada susunan, gini. Mau bentuk baju, ada susunannya. Dirangkai, ini, bagian ini, rangkaian. Nah itu namanya mendesain. Nah, rumah, ya, gambar ini rumah itu desain apa bukan? Desain ya, jelas, karena ada bentuknya. Mobil, desain apa bukan? Sekarang, gunung, desain apa bukan? Desain apa bukan? Gunung itu desain, kan ada bentuknya. Meskipun bukan manusia yang mendesain. Nah ini, oke, sampai sini dapat poinnya. Desain ini jangan cuma dilekatkan pada desainnya manusia.
Pokoknya ada susunan sesuatu, ada bentuknya, ada ukurannya, ada motifnya, ada coraknya, itu namanya desain. Wes, paham? Berarti ini planet-planet, desain apa bukan? Nah, jelas ya. Cuman yang mendesain bukan manusia, gitu saja. Tapi ini desain semuanya. Oke, jadi desain itu apa? Ya, ada rancangan bentuk, ada kerangka, ada susunan. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Gampang lah. Ini pelajaran anak kecil sebenarnya. Oke, terus desain ini selalu terkait dengan apa yang disebut dengan mutaqabilat. Nah, mutaqabilat itu apa? Mutaqabilat adalah, ya, istilah lengkapnya adalah mumkinat mutaqabilat. Adalah hal-hal yang saling bertentangan, yang sama-sama dapat diterima oleh jirim dengan kemungkinan yang seimbang. Itu artinya mutaqabilat. Maksudnya apa? Gini, yang saya pegang ini, mic ya, mic. Mic ini warnanya apa? Hitam. Sebelum mic ini tercipta, orang yang bikin, bisa enggak bikin warnanya lain? Bisa ya? Bikin warna merah bisa? Kuning bisa? Bisa. Bikin semua warna bisa. Kemungkinannya sama, 50-50. Untuk semua itu. Tetapi diputuskan satu. Oh, hitam. Kemudian bentuknya ini lingkaran. Ya, lingkaran. Bisa enggak dibikin segitiga atau kotak? Nah, kemungkinan untuk bikin segitiga atau kotak dengan yang lingkaran sama. Ini namanya mutaqabilat. Paham? Baju yang jenengan pakai, orang yang bikin, desainernya, bisa enggak bikin bentuk yang berbeda? Bisa. Bisa diberi itu, warna ini, warna itu, bahan ini, bahan itu, bisa. Ada banyak kemungkinan, tetapi yang dipilih satu. Sehingga jenengan pakai ini. Ini ruangan ini ada lantai warnanya hitam, ada yang putih, ada yang corak. Kemungkinan untuk memakai warna yang lain sebelum ini terjadi, itu juga ada. Bisa loh dipakai warna yang lain, tapi nggak dilaksanakan. Pilih satu. Ini namanya mutaqabilat. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Kemungkinan untuk mendesain itu pasti ada mutaqabilat. Ya. Jadi ketika yang terjadi hanya satu dari kemungkinan tersebut, maka artinya ada faktor luar yang mengunggulkannya. Ada faktor luar yang membuat dia dipilih. Misal, kenapa ini warnanya hitam? Jawabannya apa? Saya pegang nih. Ya, berarti bukan karena dia sendiri milih warna hitam, tetapi ada desainernya yang membuat ini warnanya hitam. Paham? Ya, kenapa songkok saya hitam? Ya karena yang buat itu milih hitam, nggak milih yang lain. Kalau milih merah jadi merah, milih putih jadinya putih. Itu terserah yang bikin. Nah, ini namanya mumkinat mutaqabilat. Jadi bukan dirinya sendiri yang membuat, tetapi ada faktor luar yang membuatnya bersifat seperti itu. Nah, jenis mutaqabilat ini ada 6, ya. Ini al-mumkinatul mutaqabilat ada 6. Pertama, wujuduna wal adamu. Ada atau tidak ada? Ini acara ini mau terselenggara atau tidak? Kemungkinannya sama. Ternyata pilih ada. Oke. Jenengan mau hadir ke sini atau tidak? Kemungkinannya sama sebelumnya. Ternyata pilih hadir. Ada lagi yang pilih tidak hadir, batal. Ada yang berapa WA saya, maaf saya nggak bisa hadir. Misalnya. Wujud atau adam. Kemudian as-sifat. Sifat, karakter. Mau hitam, mau lonjong, mau kotak, mau apa. Ya itu mutaqabilat semua. Meja ini kotak. Meja ini persegi panjang, ini kotak, persis. Misalkan, kenapa kok begitu? Ya, begitu. Begitu, itu sifat. Ya. Tiang ini, bangunan ini, kenapa kok begini sifatnya? Ya, dibikin begitu. Kemudian, azminah, masa. Ini juga harus ditentukan. Waktunya kapan? Apa mau waktu tanggal 1, 2, 3, dan seterusnya. Amkinah, tempat. Tempatnya harus ditentukan. Jihad, arah. Arahnya harus ditentukan. Arah mana?
sesuatu itu. Atas, bawah, kanan, kiri. Kemudian maqadir, ukuran. Seberapa besar? Apa kecil, apa besar? Oke. Kalau mau mendesain, itu pasti 6 hal ini harus jadi pertimbangan. Jadi dibuat atau tidak, pertama. Nomor 2, karakternya bagaimana. Nomor 3, waktunya kapan. Tempatnya di mana. Ukurannya berapa. Orang kalau mau bikin apa, mendesain, harus menetapkan, memutuskan 6 ini. Oke, sampai sini paham? Ya, harus ada, pasti ada 6 ini. Sekarang, pertanyaan sederhana. Apa Allah itu desain? Banyak yang nggak jawab ini. Tidak ya? Kalau jawabnya kafir. Tapi Anda jawab tidak itu karena yakin atau karena nggak enak? Loh iya. Apa karena nggak enak yang lain gitu ya? Yakin kan? Yakin jawabannya. Yakin. Allah itu jelas bukan desain. Pasti itu. Pasti. Nggak ada keraguan. Nah, desain dalam bahasa akidah itu namanya takhsis. Oke, nah, satu istilah yang harus kita lihat. Takhsis. Jadi ada istilah takhsis. Takhsis itu desain artinya. Mendesain. Mukhassis itu artinya desainer. Yang mendesain. Yang menentukan. Ini bentuknya panjang. Ini bentuknya pendek. Ini besar. Ini hitam. Ini putih. Ini lahir tahun 80. Ini 90. Dan seterusnya. Itu namanya mukhassis. Atau bahasa kerennya apa? Desainer. Oke. Kita ada yang lahir tahun kapan? Ya memang ditentukan begitu sama Allah. Ibu kita sama ayah kita menikah kapan? Ya memang ditentukan begitu oleh Allah. Sudah ada masanya. Itu desain namanya. Nah, sekarang kita bahas masuk akidah. Ini hanya sekedar ibaratnya, ya. Allah Ta'ala, ya, ini tidak butuh pada mukhassis. Ya. Dalilnya apa? Karena Allah itu adalah al-fa'il al-mujid. Pencipta yang menciptakan sesuatu. Pelaku yang menciptakan sesuatu. Allah itu pelaku yang menciptakan. Berarti Allah itu bukan desain, tapi desainer. Oke, paham ya? Karena Allah itu wajibul wujud, pasti ada sudah. La yutasawwaru fil aqli adamu fil azal. Akal ini tidak bisa membayangkan kalau Allah itu pernah ada. Allah ya pasti ada, tidak pernah ada. Ya, ini kalau dibahas agak panjang, tapi yang jelas jenengan semua orang waras itu, orang waras, gak mungkin sampai pada kesimpulan ada masa ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, berarti nggak ada pencipta. Kalau nggak ada pencipta, terus ini dari mana? Nah, kan? Karena ini ada alam semesta, maka pasti ada penciptanya. Berarti alam semesta itu desain, Allah itu desainer. Allah bukan desain. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Ini logikanya begini. Allah itu wajibul wujud. Karena wajibul wujud pasti ada. Oh iya, wajibul wujud ini istilah ilmu kalam. Wajibul wujud istilah ilmu kalam. Ya, bukan istilah ilmu lain, ilmu kalam khusus. Wahabi itu anti ilmu kalam, tapi pakai istilah Allah wajibul wujud. Aneh kan? Ya, pasti qidam dan baqa. Karena wajibul wujud pasti qidam baqa. Karena qidam baqa pasti pencipta, bukan diciptakan. Berarti Allah mustahil berupa desain. Oke, jelas. Dalam istilah nas, ayat Allah disebut al-awwal. Apa artinya? Yang pertama, kita al-musawwir, yang membentuk, al-musawwir. Kemudian al-mubdi, yang memulai. Badi'us samawati wal ard, yang memulai penciptaan dari ketiadaan. Badi'. Kemudian al-khaliq, pencipta. Ini dalilnya semua keterangan yang tadi yang saya jelaskan bahwa Allah itu desainer bukan desain. Dalilnya sumbernya dari mana?
ayat sumbernya. Semua keterangan tadi, terus ada yang bilang, itu dari Yunani. Yunani apa ini ayat? Ya, ayat sumbernya. Nah, ketika Anda paham ini, Anda baca ayat Quran, Allah adalah al-awwal, Allah adalah al-musawwir, misalkan, ya Asmaul Husna, al-mubdi', kemudian dan seterusnya, itu paham langsung. Oh iya, begini maksudnya. Oke. Kemudian, konsekuensinya adalah, kalau Allah itu bukan desain, maka konsekuensi logisnya adalah gimana? Kata Imam Sanusi, ya ini Syarhul Muqaddimat, ya, yang saya sarankan tadi, yang saya sarankan untuk dibaca. Dengan pembahasan tadi, ya sudah jelas bahwa Allah itu pasti tidak butuh mukhassis, tidak butuh desainer, tidak ada desainernya. Allah itu tidak diciptakan, tidak dibuat. Nah, maka jadi jelas bahwa Allah itu tidak mungkin bersifat atau tidak mungkin berupa ajram, tidak mungkin berupa jirim atau benda, karena benda itu desain, sedangkan Allah desainer, maka tak mungkin. Nah, kalau benda bagaimana? Benda itu semuanya khusus, semuanya butuh mukhassis yang menciptakan desainnya bagaimana, yang membuat dia ada, yang membuat dia punya ukuran tertentu, yang membuat dia punya tempat tertentu, punya waktu tertentu, punya sifat tertentu, arah tertentu. Itu semuanya desainer. Kenapa acara ini ada sekarang? Oh, karena rapat diputuskan sekarang. Nah, ada desainernya yang menentukan. Kenapa? Oh, bajunya jenengan ini putih. Oh iya, karena ada yang buat ini warnanya putih. Kenapa kok ukuran bajunya sekian? Misalkan, ya ada yang buat ukuran segitu dan seterusnya. Gampang, ya. Nah, sekarang kesimpulannya begini. Allah itu bukan desain, berarti Allah itu bukan jisim. Sebab jisim pasti desain. Allah, kalau jisim itu pasti desain, berarti Allah tidak tahayyus. Ini kesimpulannya. Tahayyus itu apa? Bervolume di ruang kosong, menempati ruang kosong. Kita ini, saya menempati ruang kosong. Jenengan wujud di ruang kosong. Dan seterusnya. Ini kriteria jisim. Ya, ini desain. Desain semuanya kayak gini. Jisim dan tahayyus adalah ciri khas khutus. Karena Allah tidak khutus, sedangkan Allah tidak khutus kita, maka Allah bukan jirim dan tidak tahayyus. Ini logikanya. Ada yang tidak terima logika ini? Loh enggak, meskipun ada Wahabi di sini, saya sebenarnya berharap acara ini diikuti Wahabi. Oh iya, sangat berharap. Ya, karena kita kan maunya ngajak mereka supaya sadar toh. Tapi kalau mereka nggak hadir, gimana mau sadar? Ya, saya beberapa kali pergi ke tempat majelis-majelis Wahabi itu. Ya, kebetulan ada biasanya tempat yang masih diperebutkan begitu. Saya hadir di situ. Mereka biasanya kalau sudah dijelaskan pendiam, ya, pendiam banget. Nanya aja enggak? Diam. Sudah paham? Paham, diam. Ya. Jadi ya itu mereka kawan-kawannya. Enggak ada yang protes, enggak ada. Kalau di media sosial ya kayak berani kayak apa, karena browsing dulu itu. Kalau kenyataan ini pendiam. Ya, oke. Ini logikanya. Logika ini para hadirin tidak akan bisa dibantah oleh siapapun. Karena Allah itu bukan desain, berarti Allah tidak mungkin tahayyus. Karena yang tahayyus itu cuman desain. Paham? Allah tidak mungkin bertempat. Kenapa? Karena kalau bertempat ada yang menentukan tempatnya. Kenapa kok tempat di sini bukan di situ? Berarti ada desainernya. Meja ini kenapa ada di sini? Ada yang naruh di sini. Masjid ini kenapa lokasinya di sini? Ya ada yang menentukan itu, yang dulu desainernya di sini dan seterusnya. Kalau Allah bertempat, ada yang menentukan. Kenapa kok ada di situ? Misalkan. Paham? Loh, kalau menentukan sendiri gimana? Misalkan, kalau menentukan sendiri gimana? Berarti mengalami perubahan. Kalau mengalami perubahan berarti bukan Tuhan. Ya tetap. Nah, oke, kita terusin. Konsekuensi logisnya lagi, ya. Wa bihadza tu'rafu aidan tanzihu anin
an hawasil ajram. Ini. Allah itu pasti tidak punya ciri khas jirim atau jisim. Kenapa? Rupanya berupa maqadir, ukuran, asbinah, waktu, amkina, tempat, a'rad al-mutaghayyirah, sifat-sifat yang berubah, terus jihad, arah. Karena kalau punya ini berarti desain, ada yang menentukan. Oh, di sini loh tempatnya. Jenengan ini kenapa antum semuanya ada di situ, kok duduk di sini? Ayo, kenapa alasannya? Sudah ada yang menentukan, ini loh tempatnya. Paham? Ya, itu ciri khas kita, makhluk. Ya, bertempat itu ya ini ajram namanya. Ada desain. Setiap makhluk punya ciri khas desain. Karena Allah bukan desain, maka tidak ada yang sama dengan Allah berarti. Berarti tidak ada yang sama dengan Allah. Siapa yang sama dengan Allah? Tidak ada. Karena yang ada ini di dunia ini cuma ada Allah, makhluk. Allah bukan makhluk. Ya berarti tidak ada yang sama dengan Allah. Begitu toh. Paham sampai sini? Oke. Ketidaksamaannya apa? Ketidaksamaan ini hakikat. Total. Bukan hanya tidak sama bentuknya, tidak sama tempatnya, tidak sama warnanya, tidak sama ukurannya. Bukan itu. Karena kalau itu yang dimaksud tidak sama, kita semua ini tidak sama. Oke, dalam ayat Al-Quran disebutkan, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Coba, apa makna ayat ini? Kalau yang dimaknai misalkan, tidak ada yang bentuknya sama dengan Allah, misal, dimaknai begini, maka saya bisa bilang, laisa kamisli syai'un. Benar apa tidak ketika saya bilang begitu? Tidak ada yang sama dengan saya di seluruh semesta ini. Benar apa tidak? Benar, kan saya Abdul Wahab Ahmad cuma satu. Ya kan? Cari dah kemana-mana tidak ada sama. Saya tidak ada sama. Buya Al-Fitri ini cuma satu ini orangnya. Laisa kamislihi syai'un. Benar enggak kalau saya bilang hi-nya Buya Al-Fitri. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada sama dengan Buya Al-Fitri satupun di alam semesta. Benar enggak? Benar kan? Benar. Terus kalau saya bilang laisa kamislihi Allah syai'un, spesial apa enggak Allah? Spesial apa enggak? Jadi enggak. Kenapa? Karena kita semuanya ini sudah laisa kamislina syai'un. Kita ini semuanya satu cuman di alam semesta. Tidak ada yang mirip satu. Bahkan kalau ada kembaran, rambutnya tidak bakal sama. Jumlahnya. Jari-jarinya sini tidak bakal sama. Kornea matanya tidak bakal sama. Semua hal di dunia ini satu. Tidak ada kembarannya. Ada yang tidak percaya? Ada yang mau nentang? Benar kan? Ini yang saya pegang ini, produk pabrik ini. Ada yang sama enggak? Oh, pabriknya itu memproduksi kayak gini banyak. Ini juga banyak modelnya. Coba dilihat pakai mikroskop sama enggak bentuk bakalnya, susunannya, pasti beda. Berarti kalau laisa kamislihi syai'un dimaknai tidak ada yang bentuknya sama dengan Allah, berarti Allah itu jadi tidak spesial. Betul? Ya kan? Paham? Berarti laisa kamislihi syai'un ini apa? Bukan soal bentuk, bukan soal ukuran, bukan soal sifat-sifat fisikal ini, bukan soal itu, tapi secara mutlak. Tidak ada yang sama satupun dengan Allah dalam wujud ini. Tidak ada satupun. Sehingga Allah tidak bisa dibayangkan. Tidak ada yang tahu hakikat Allah. Yang tahu. Karena Allah tidak ada berbeda mutlak dengan semuanya. Laisa kamislihi syai'un. Berbeda ini. Berbeda bukan dalam hal ini. Bukan dalam hal desain, bukan. Tapi berbeda secara mutlak. Berarti Allah spesial apa enggak kalau dimaknai gini?
spesial. Hanya Allah yang begitu. Oke. Paham? Paham ya? Mudah kan? Mudah. Nah itu makna laisa kamitslihi syai'un. Wa huwas samiul basir. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Hal ta'lamu lahu samiyya. Memangnya kamu tahu tak ada yang sama dengan Allah? Tidak ada yang sama. Cuma Allah saja. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Maksudnya tidak ada yang sama dalam esensinya dengan Allah. Loh, misal kalau kita bahas begini, nggak ada yang sama tapi perspektif desain ini, desainnya tidak sama, misalkan, jenengan dan saya ini sama atau beda? Beda bentuk kita. Kita beda bentuk, tapi secara esensi kita sama. Saya ini susunan daging dan tulang, jenengan sama. Hanya beda, ya bedanya saya lebih ganteng gitu aja palingnya. Tal. Right. Contoh. Kalau jangan keberatan ya gak masalah. Oke, paham ya? Jadi perbedaannya bukan dalam perspektif desain. Oke, paham ya? Nah ini ayat ini maksudnya begitu. Nah yang saya terangkan Allah bukan jisim, bukan arad. Yang itu tadi sumbernya mana? Ya ini sebenarnya. Ini ayat ini sumbernya. Jadi para ulama menjelaskan Allah bukan jisim, bukan arah, tidak ada di dalam jihad, tidak ada di arah tertentu, tidak ada bentuk tertentu. Itu apa maksudnya? Karena Allah itu bukan desain, Allah itu desainer. Allah itu al-musawwir, bukan musawwar. Paham? Itu sumbernya. Penjelasan ini yang namanya ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu apa? Ilmu kalam itu untuk ya ini membuat ayat seperti ini bisa dipahami dengan jelas. Orang kalau sudah diterangkan begini paham maksudnya. Oh iya ya saya terima, saya taslim. Ayat ini sungguh indah, sungguh benar. Iman mantep. Nah itu fungsinya ilmu kalam. Oke. Terus sekarang. Tadi dibilang Allah bukan jisim. Jisim itu apa sih? Nah, kenapa? Sebenarnya sudah makhluk jisim. Tapi begini, kalau jangan menghadapi orang Wahabi, itu nanti pasti mereka jisim itu istilahnya nggak jelas, jisim itu baru istilahnya bla 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 bla. Jadi kita bahas sekarang. Apa istilah jisim itu? Anggota badan manusia. Ini katanya Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab. Anggota badan, jama'atul badan, awil a'dha. Ini jisim. Kepala, badan, tangan, kaki, ini jisim namanya. Ini kata dasar ya, istilah dasar. Terus badan atau semisal itu yang berukuran besar. Ini kata Ibnu Taimiyah. Definisi kata Ibnu Taimiyah. Lugawi, secara lugatan. Indah ahli lugah, badan. Badan au namuhu wa nahuhu. Mimma huwa ghalidun kasifun. Pokoknya yang besar ukurannya itu jisim. Oke. Jelas ya jisim apa? Meja ini jisim apa bukan? Gedung ini kita jisim. Oke, jisim itu benda yang pokoknya berukuran gede. Tambah besar namanya ajsam istilahnya. Besar artinya jasim. Istilah bahasa Arab jasim. Jasim itu artinya gede. Gede. Ada bahasa lama. Ya, sebut merek aja. Ya, bukan gosip ya, karena dia terang-terangan bikin video di YouTube. Dia menjelaskan begini. Kenapa Allah tidak bisa dilihat? Karena terlalu besar. Gede. Saking gedenya, akhirnya nggak bisa dilihat katanya. Terus dia menukil hadis. Ini, dunia ini katanya, kalau dibandingkan dengan langit, itu kayak cincin dibuang di tengah padang pasir. Nah, langit kalau dibandingkan dengan kursi, kayak cincin di tengah padang pasir. Lebih besar kursi berarti. Kursi dibanding aras, kayak cincin di tengah padang pasir. Ini ada hadisnya. Kemudian, kalau lebih berarti apa? Ukuran kan? Ukuran. Berarti Allah itu jisim apa bukan?
Ya berarti jisim kalau menurut Khalid Basalamah. Oh iya, karena definisi jisim itu. Berarti dia mujassim gitu saja. Lah ini mujassim ini kategori ilmiah, bukan celaan, belum. Yang celaan itu sesat masuk neraka, nah itu celaan. Ya kan mujassim itu klasifikasi ilmiah. Oh ini ahli tanzi, oh ini mujassim. Karena pendapatnya memang begitu. Oke, jadi kalau punya badan besar namanya jisim. Oke, jadi kalau raksasa kayak di film itu Ultraman gitu. Jisim kan berarti gitu. Galaksi ini gimana galaksi ini? Jisim apa bukan? Jisim. Nah, semua di dunia ini, alam semesta ini jisim. Oke, paham ya jisim? Paham ya, jasim artinya gede. Lagian, oh ya sekalian mumpung ingat. Kalau terlalu besar itu bukan nggak bisa dilihat, tapi tidak bisa dilihat secara utuh, dilihat sebagian. Kuman-kuman di tangan saya ini ada kumannya, nggak tahu kira-kira ada kumannya di sini. Dia tidak bisa melihat saya secara utuh, dia cuma bisa melihat ya ini tempatnya di sini satu. Jadi kalau misalkan Tuhan itu besar banget, kita bukan nggak bisa lihat, justru makin besar makin bisa dilihat, tapi sebagian. Loh kok nggak terlihat? Nah, berarti salah itu mujassim itu. Ya simple aja berarti gitu. Salah kan berarti. Oke. Terus. Nah ini. Wa minhu qaulu ta'ala wa id ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Nah, ajsamuhum itu apa? Jisimnya, badannya. Badannya itu membuat kalian takjub. Nah, kuat-kuat. Nah, itu jisim. Oke. Nah, kata jisim ini bisa dipakai, didefinisikan perspektif ruang. Kalau tadi perspektif lugawi. Sekarang kalau perspektif ruang, bagaimana jisim itu? Jisim itu adalah sesuatu yang punya dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Ini definisinya Ar-Raghib. Sama atau bertentangan dengan yang tadi? Sesuatu yang punya panjang, lebar, dan tinggi. Sama atau bertentangan? Sama kan? Cuman beda ibarat saja. Ya. Cuman sesuatu yang punya dimensi panjang, lebar, dan tinggi bisa diklasifikasi mempunyai sisi arah. Ini Ibnu Hazm. Sesuatu punya panjang, lebar, dan tinggi bisa disebut ini bagian kanan, ini bagian kiri, bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Itu jisim. Sama atau beda dengan yang tadi? Sama, tapi beda penjelasan kan? Lebih runtut. Saya jisim karena saya ini punya panjang, lebar, tinggi. Ada bagian atas, tengah, bawah. Sama kan? Sama. Terus, karena itu Al-Hafidh Ibnul Jauzi dalam kitabnya mengatakan, orang yang menyifati Allah bertempat, berarah, berarti dia mujassim. Katanya. Karena kalau bertempat berarah itu berarti punya panjang, lebar, dan tinggi. Iya apa tidak? Iya, berarti mujassim. Kata Ibnul Jauzi Al-Hambali. Berarti iya mujassim ya, seperti itu. Bukan kata saya, kata Ibnul Jauzi. Imam Amruli mengatakan, ini berarti gimana? Kafir atau tidak kafir? Mujassim. Menurut madhab kita, mujassim itu tidak kafir, cuman ahli bid'ah. Karena kita tidak mudah mengafirkan orang. Oke. Paham ya? Paham. Ya, mujassim sendiri ada dua sebenarnya. Ada mujassim sorry, dan tidak sorry. Kalau yang Islam itu semuanya, itu yang tidak sorry semua. Tidak sorry itu apa? Bilang Allah jisim tapi beda dengan jisim yang lain. Nah itu tidak sorry. Ada kata beda. Nah, laisa kamitslihi syai'un. Itu yang membuat tidak kafir. Jadi ahli bid'ah. Kalau mujassim mengatakan Allah itu sama dengan manusia, sama persis lah. Nah itu baru kafir. Cuman kan nggak ada. Yang bilang begini nggak ada. Bahkan orang Kristen pun yang bilang Yesus itu Tuhan tidak berkata bahwa Yesus itu sama dengan manusia. Tidak sama. Tetap semuanya pasti laisa kamitslihi syai'un. Oke, sekarang definisi jisim dari perspektif ketersusunan atomik. Ya, kalau jisim itu tadi punya bentuk ruang, menempati ruang, ada panjang, lebar, tinggi, berarti dari sisi ketersusunan disebutkan apa? Jisim itu sesuatu yang tersusun, berbentuk, dan terangkai. Berbentuk, tersusun, terangkai. Ini siapa? Imam Ahmad yang mendefinisikan seperti ini. Sesuatu yang ada bentuknya, ada rangkaiannya, jisim. Apa kata istilah kita tadi? Desain.
Ya, berarti disan itu jisim. Menurut istilah Imam Ahmad. Oke, ini Imam Ahmad. Kitabnya ini, kitabnya. Silakan dicek aja. Kemudian sesuatu yang tersusun dari dua bagian atau lebih. Kata As-Safarini Al-Hambali. Sesuatu yang tersusun dari dua bagian atau lebih. Ingat yang tadi. Kalau cuma satu titik nggak bisa kan jadi desain. Nggak bisa, harus ada banyak. Gitu. Oke, ini definisinya As-Safarini Al-Hambali. Oke. Suatu yang tersusun. Definisi seperti ini belakangan menjadi standar yang dipakai oleh seluruh pengkaji Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau ditanya, apa itu jisim? Ya ini, sesuatu yang tersusun dari beberapa elemen. Itu jisim. Tambah banyak elemennya, ajsam. Makin gede. Budak namanya jasim. Nah, itu istilah. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Berarti istilah jisim ini jelas atau samar? Ini tadi ada yang beda-beda mendefinisikan. Intinya sama atau tidak sama? Sama semua, beda istilah saja. Pahami ini. Kenapa saya jelaskan ini? Ada orang, banyak orang mengikuti Ibnu Taimiyah yang mengatakan jisim itu definisinya gak jelas. Maksud gak jelas dari mana? Tidak jelas banget kan? Sebanget. Terus, contoh pemikiran sesat. Jadi contoh aja. Ya. Sebenarnya kalau menyebutkan pemikiran sesat itu sebenarnya nggak boleh kalau nggak dibutuhkan. Ini dibutuhkan. Nah, sebutkan. Contohnya, ini Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Bayanut Talbisil Jahmiyah dia menjelaskan begini. Ini ada istilah mungkosam, sesuatu yang terbagi-bagi. Tadi sesuatu yang terbagi-bagi ada sisi sini, sisi situ, apa namanya? Jisim, ya kan? Ibnu Taimiyah bilang, sesuatu yang terbagi-bagi itu katanya, kalau yang dimaksud adalah sama seperti matahari sama yang terbagi-bagi, ada sisi sini, ada sisi sini katanya. Ada sisi-sisi katanya. Dan ini yang dimaksud, wahada huwaladzi arada, ini yang dimaksud oleh Ahlussunnah wal Jamaah, oleh Imam Ar-Razi, kata Ibnu Taimiyah, maka ini termasuk hal yang diperselisihkan. Ikhtilaf. Apakah Allah begitu? Ikhtilaf, kata dia. Ikhtilaf, kah? Berarti ada yang ikhtilaf. Allah itu desain apa? Bukan. Kan berarti begitu. Nah, kita teruskan. Nah, ini. Kata Ibnu Taimiyah, yang begitu itu, ya, yang murakkab, tersusun dari bagian-bagian, ada sisi sana, ada sisi sini katanya. Ini adalah sifat seluruh wujud. Baik itu wujud yang wajib atau mungkin. Wujud yang wajib itu siapa? Allah. Berarti menurut Ibnu Taimiyah, Allah itu bagaimana? Punya susunan-susunan, punya daerah sini. Punya atas, bawah, kiri, kanan, seterusnya. Sesat enggak? Sesat apa tidak? Nah, jangan ragu untuk menjawab. Kalau masih ragu, kita harus ulangi lagi yang tadi. Loh, ini sesat jelas. Berarti menurut definisi yang tadi, Ibnu Taimiyah ini mujassim apa bukan? Mujassim. Ada yang mau protes? Misal, dipahami yang lain. Tidak bisa dipahami. Ini pernyataan sorry. Dari mana ini? Kitabnya sendiri. Bayanut Talbisil Jahmiyah. Kitabnya sendiri. Bukan kata orang, kata fulan. Loh, tapi ada katanya fulan, Syekh fulan, Ibnu Taimiyah bukan seorang mujassim. Ya kita bilang saja, Syekh fulan itu berarti nggak baca ini. Kita aja. Ya, manusia kan? Ya. Kita bicara ini karangan nisbatnya asli, kitab ini nisbatnya asli. Ini data primer. Kalau ada yang mengingkari, ya berarti denial aja. Ya. Oke, contoh lagi. Ini, contoh lagi. Kata Ibnu Taimiyah, Allah itu zat Allah, ya, punya batas bawah. Allah itu besar, ya, tapi yang dimaksud besar itu bukan makna selain arahnya aras. Allah itu ke semua arah besar, atas, bawah, kiri, kanan, besar, tak terhingga kecuali bagian bawah. Nggak bagian bawah notok di aras.
Karena ada aras di bawah. Di bawah aras ada kursi. Bawah kursi ada langit. Bawah langit ada bumi kita. Notok. Kalau bagian bawah itu nggak dibatasi, kena semua nanti. Gitu. Lah ini, tuh. Kalau begini, desain apa bukan? Karena terbatas. Siapa terus yang membatasi Allah harus berbentuk seperti itu? Harus ada muhassis. Berarti harus ada Tuhan lain yang menentukan. Loh, enggak ada Tuhan lain. Allah sendiri. Dari awal apa enggak? Kalau enggak dari awal berarti berevolusi jadi Tuhan. Awalnya bukan Tuhan. Masa begitu? Pokoknya, ya Allah, gitu kan. Bukan mumet. Bukan mumet. Ini, ya Allah, jahil banget. Ini banget. Ya. Jadi firqah itu macam-macam. Tapi karena banyak ulama mengatakan firqah paling bodoh di dunia itu mujassim. Gak pakai akal sama sekali soalnya. Kalau Allah bisa makan dengan desain. Kok bisa loh? Wa laisa kamitslihi syai'un. Kok bisa membayangkan Allah seperti ini? Paham? Oke. Gak ada yang ngantuk kan? Ada yang ngantuk. Qaul mujassimah dan ahlussunnah. Ini perbandingannya. Misal, ini di Maqalatul Islamiyyin disebutkan. Hisam bin Hakam cerita. Mujassimah, Hisam bin Hakam. Tuhannya ini, inna rabbahu fi makanin tuna makan. Hanya ada di satu tempat saja. Nggak ada di semua tempat. Hanya ada bertempat di satu tempat. Akidahnya, ini akidah Hisam bin Hakam ini tokoh Mujassimah. Sama nggak dengan Ibnu Taimiyah tadi? Sama persis. Yo wes, ini. Kalau bilang salah, siapa salafnya? Nih. Siapa lagi? Mau bilang salafnya Rasulullah. Emang Rasulullah pernah bilang begini? Sahabat. Emang ada akidah sahabat seperti ini? Ngawur aja. Oke. Ini. Kalau ahlussunnah bagaimana? Wa qala ahlussunnah. Wa ashabul hadis. Laisa bijismin wala yusbihul asya. Allah bukan jisim dan Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Itu ahlussunnah wal jamaah. Kayak tadi. Oke. Allah bukan jisim. Imam Asy'ari bilang begitu. Maqalatul Islamiyyin. Kitab ini tidak diperselisihkan. Kitab ini dipakai oleh orang Wahabi termasuk. Jadi rujukan. Kitab ini. Bilang, akidah salaf, ashabul hadis, ahlus sunnah bilang Allah bukan jisim. Tegas. Enggak abu-abu. Bukan masih bilang, salaf itu bilang Allah jisim kok, enggak bahas itu. Ya. Nah ini kok jelas. Terus. Contoh kesesatan, tajsimnya Ibnu Utsaimin. Ini contoh. Kalau ada yang bilang, wah itu Abdul Wahab Ahmad itu tukang fitnah. Salah memahami nas Ibnu Taimiyah misalkan. Oke, apakah Ibnu Utsaimin juga salah? Gak mungkin tapi bilang Ibnu Utsaimin salah. Ibnu Utsaimin bilang ini akidah dia. Allah itu punya wajah. Kalau ke kita, wajah itu adalah organ, kata dia. Ini yang di garis merah itu. Garis merah ini. Ya, saya mohon maaf, saya kurang bisa baca ini, mata saya agak gak jelas. Ya, kecil ya. Ya, kalau di laptop ketemu ini. Tapi ada yang nanya. Ya, ini kalau di kita itu adalah ajza ab'ad, bagian-bagian dan organ. Jadi wajhullah itu apa? Bagian-bagian atau organ. Kata siapa? Ibnu Utsaimin. Terus kalau ditanya, bagaimana bentuknya? Amustatilun huwa? Apa lonjong wajahnya Allah? Au mustatirun atau bulat? Au murabba? Ya. Apa kotak? Gitu. Au mudawwar atau ya, bulat gitu kan? Au masybah dzalik? Gimana jawabannya? Jawabannya adalah Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Berarti mujassim apa bukan ini? Loh, masih nggak jawab. Mujassim sorry, nggak bisa ditakwil lagi. Dia bahas ukuran. Ukuran itu apa tadi? Desain. Ukurannya apa? Secara mungkinat mutaqabilat tadi. Kalau wajah, misalkan mau gambar wajah, ada ukuran, ada mutaqabilat. Mau digambar seperti lonjong, atau kotak, atau bulat, atau apa kayak gitu kan. Itu semua desain. Nah, Allah
Ditanya. Kalau ditanya, memang wajahnya Allah itu lonjong dah? Bulat tah? Apa tah? Jawabannya, kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Ini bukan jawaban benar. Karena jawaban seperti ini berarti mengatakan Allah berarti wajahnya salah satu dari mutaqabilat yang tadi. Cuman kita nggak tahu. Sesat apa tidak? Jawab nggak tahu itu bukan, wallahu a'lam itu bukan berarti benar. Wallahu a'lam itu ada kalanya sesat. Loh iya. Allah, misalkan, ini ditanya, Allah Ta'ala jisim apa bukan? Wallahu a'lam. Ngawur ya. Sesat. Allah Ta'ala punya anak atau tidak? Wallahu a'lam. Sesat. Nah, ya. Jangan tertipu dengan jawaban seperti ini. Banyak kita yang tertipu. Wallahu a'lam dikira benar gitu. Enggak. Dalam hal yang prinsip, wallahu a'lam itu jawaban dosa. Coba saya tanya misalkan, Anda ini anak haram atau bukan? Wallahu a'lam. Mau jawab gitu? Terus ditambahi syarat. Ya saya tidak tahu karena saya tidak nututi waktu bapak dan ibu kawin. Tambah bodoh ini. Jawaban seperti ini bodoh sekali. Bukan wallahu a'lam. Hal yang pasti itu harus dijawab dengan tegas. Ini kita banyak sekarang orang ketika jisim. Saya pernah bahas ini arti jisim ini dalam salah satu acara saya secara Zoom ke NU mana itu dulu, salah satu di Eropa ya, salah satu NU PCI di Eropa. Saya menjelaskan akidah mujassimah kayak apa, detail sekali saya menjelaskan. Kemudian ada orang yang komentarnya begini, sudahlah kita nggak usah bahas Allah itu jisim atau bukan. Loh, gimana maksudnya? Kita kan nggak tahu. Sudahlah, nggak usah dibahas. Yang penting kita sama Islamnya. Wes jelas, sesat apa tidak? Ya sama seperti jangan ditanya. Itu Anda ini anak haram apa bukan? Sudahlah, nggak usah dibahas itu. Ngawur. Ya, paham ya? Harus tegas lah kayak ditanya. Oke, terus sekarang kita bahas subhat-subhat. Subhat-subhat. Ada beberapa, banyak sekali subhat. Banyak sekali. Saya awalnya nulis, kira-kira yang mau saya tulis itu banyak. Subhat-subhat. Nulis lah, poin-poin. Terus saya hapus. Gak mungkin nutut. Saya ambil beberapa saja. Oke, kita sekarang. Ilmu kalam itu terpuji atau tercela? Terpuji atau tercela? Ya tah? Nah iya. Kalau kita lihat, coba browsing di Google. Ilmu kalam itu gimana? Wah banyak sekali. Ilmu kalam itu sesat. Ilmu kalam itu, wah Imam Syafi'i bilang, seandainya saya ketemu orang yang belajar ilmu kalam, langsung tak pukul pakai besi. Ya ada seterusnya. Banyak sekali nukilan kayak gitu dipopulerkan oleh Wahabi. Sekarang kita bahas secara ilmiah. Ilmu kalam terpuji atau tercela? Maka pertama, harus bahas definisi dulu. Definisi dulu. Orang kalau mau menghukumi harus tahu definisinya. Ilmu kalam itu apa? Ilmu iqamatil adillah ala sihatil aqaid al-imaniyah. Ilmu untuk menegakkan dalil atas kesohihan akidah iman. Maksudnya apa? Kita kan punya Quran, punya hadis kan? Quran dan hadis cerita macam-macam. Apa bukti bahwa isi dari Quran dan hadis itu benar? Dalilnya apa? Nah itu ilmu kalam yang jawab. Quran mengatakan Qul huwallahu ahad. Kristen mengatakan Allah ada 3 gabung jadi 1. Orang lain mengatakan Tuhan itu ada banyak. Quran mengatakan 1. Mana yang benar? Ilmu kalam yang jawab. Oh yang benar itu Quran. Apa alasannya? Ya karena kalau Tuhan lebih dari 1, pasti Tuhan-Tuhan itu akan beda kehendak. Kalau beda kehendak diterapkan semua pasti bumi hancur. Karena bumi tidak hancur, langit tidak hancur, berarti yang ambil keputusan cuman 1. Kalau yang 1 ini punya teman, tapi ngalah, berarti yang ngalah itu bukan Tuhan. Berarti pasti 1. Nah, ini
ilmu kalam ini tadi. Di Quran Allah mengatakan innallaha sami'un basir. Allah itu sami'un basir. Ada orang nanya, apa buktinya kalau Tuhan itu mendengar? Apa buktinya kalau kita berdoa terus didengar oleh Allah? Apa buktinya? Ilmu kalam yang bisa jawab. Ya, jadi ilmu kalam yang bisa jawab itu. Soal pertanyaan. Kalau ada orang yang mempertanyakan isinya Quran dan hadis. Kalau ilmu kalam tugasnya seperti ini, tercela atau terpuji? Terpuji. Gak mungkin kemudian ilmu kalam ini tercela. La dhamma fihi albatta. Tidak ada celaan sama sekali. Gak mungkin tercela. Nah, oke. Sekarang yang populer ngeritik ilmu kalam siapa? Ibnu Taimiyah. Kita coba Ibnu Taimiyah. Ada nukilannya dari Majmu' Fatawa. Wassalaf. Orang salaf. Lam yadummu jinsal kalam. Tidak mencela jenis ilmu kalam seluruhnya. Enggak semua katanya. Kata Ibnu Taimiyah. Fa inna kulla adamin yatakallam. Karena setiap manusia pasti memakai ilmu kalam. Yatakallam sini bukan bicara. Pasti memakai ilmu kalam. Kata Ibnu Taimiyah. Wala tamul istidlal wan nadar wal jadal. Tak pernah salaf itu kemudian mencela, mencari dalil, memikir, dan juga berdiskusi. Jadal. Tak pernah. Salaf itu enggak mencela ini katanya. Jadi, tak mencela kalam yang huwa hak, yang benar. Kalam yang benar tidak dicela. Bal dammu al-kalam al-batil. Yang dicela oleh salaf hanyalah ilmu kalam yang batil. Apa ilmu kalam yang batil? Ilmu kalam yang bertentangan dengan kitab, sunnah. Juga bertentangan dengan rasional. Ini adalah kalam yang batil. Ya, jadi itu. Berarti ilmu kalam ada dua, kata Ibnu Taimiyah. Ilmu kalam yang benar tidak tercela, ilmu kalam yang batil tercela. Oke, berarti Ibnu Taimiyah mencela ilmu kalam enggak? Enggak, yang dicela yang batil. No. Kok Wahabi gak pernah bilang ini sih? Ya, ini anggap aja dibuang. Pura-pura enggak ngelihat. Kalau ada kayak gini pura-pura. Yang dilihat cuman yang pokoknya namanya ilmu kalam batil semua kan. Ya, terus Imam Syafi'i kata mereka. Imam Syafi'i itu kan terkenal. Kalau bela ilmu kalam mesti kalam Imam Syafi'i yang tadi. Gimana sih? Imam Syafi'i bilangin. Membagi ilmu kalam. Dalam kitab Manaqib Syafi'i ada sanadnya mengatakan kullu mutakallimin 'alal kitab was sunnah fa huwal haddul ladzi yajib. Setiap orang yang memakai kalam, argumentasi kalamiah yang cocok dengan kitab dan sunnah, maka itu wajib. Itu adalah bagian yang fardu. Benar. Wa kullu mutakallim ala ghairi asli kitabin wala sunnah fa huwa hadayan. Nah, kalau enggak sama dengan ini, cocok dengan Quran dan sunnah, berarti mengigau. Hadayan. Berarti ini yang tercela, kata Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i mencela mutlak atau tidak? Tidak. Membagi. Kata Imam Al-Baihaqi, ini yang bilang, berarti ini menunjukkan Imam Syafi'i itu hanya enggak suka kalam yang enggak berdasar kitab dan sunnah saja. Bukan ilmu kalam secara umum. Oke, paham? Enggak pernah dengar ini dari Wahabi. Iya, enggak pernah. Ini ditutupi. Terus, Imam Syafi'i mengaku ahli kalam. Loh, Imam Syafi'i sendiri ngaku ahli kalam. Bahkan. Jadi ini ceritanya Imam Syafi'i itu membahas masalah fikih rinci sekali. Kalau begini maka begini, kalau begini maka begini, kalau begini begini. Terus ada orang yang bilang, loh Imam, ini pembahasan model seperti ini, rinci seperti ini, itu nggak kayak gayanya fuqaha. Kalau fuqaha biasanya ya halal haram gitu, boleh nggak boleh. Sih, nggak ada perincian yang detail. Ini gayanya mutakallim. Nah, Imam Syafi'i jawabnya gimana? Jawabnya, ahkamna dzalik qabla hada. Aku sudah paham ilmu itu, ilmu kalam itu sebelum ilmu ini, ilmu fikih ini. Sebelum Imam Syafi'i jadi ahli fikih, beliau sudah paham dulu ilmu kalam. Ngaku sendiri Imam Syafi'i. Mosok Imam Syafi'i mencela dirinya sendiri. Oke. Paham? Ya, memuji. Terus. Nah, ini penting.
Ada dialog para imam tentang ilmu kalam. Ya, ini saya lampirkan screenshot kitabnya. Kitabnya Al-Qarafi, judulnya Adz-Dzahirah. Isinya gimana? Kata Imam Qarafi, aku melihat Abu Hanifah itu membalas surat yang dikirimkan oleh Imam Malik. Imam Malik ngirim surat ke Imam Abu Hanifah. Isinya apa? Anda berbicara tentang usuluddin, tentang ilmu kalam. Padahal salaf tidak pernah membicarakan itu. Kenapa? Imam Malik ngeritik Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kan terkenal sebagai ahli kalam, mujadil. Kalam, ya. Imam Abu Hanifah itu ahli kalam, sejati. Lihat saja di kitabnya tadi, Fiqhul Akbar misalkan. Kelihatan banget ahli kalam. Imam Malik kritik, Anda ini kok berbicara usuluddin kalam, padahal salaf tidak pernah membahas itu. Apa kata Imam Abu Hanifah? Ini ya, salaf itu tidak membahas bid'ah, aliran sesat nggak dibahas oleh ulama salaf. Kenapa? Ya, karena tidak ada di zaman mereka itu tidak ada aliran sesat. Zaman salaf itu tidak ada aliran sesat, jadi nggak bahas itu. Terus, ini, ya. Jadi kalau malah membahas aliran sesat, padahal alirannya tidak ada, itu berarti memperkenalkan kesesatan. Orang jadi kepikiran, kata Imam Abu Hanifah. Akhirnya kalau sekarang gimana? Kalau sekarang kan ada. Aliran sesat ada, ya harus dikomentari. Nah, ini jawabannya. Nah, wahada jawabun sadid. Nah, ini jawaban yang bagus. Jadi Imam Malik, kata Imam Qarafi, di Madinah dulu nggak ada aliran sesat. Jadi Imam Malik nggak bahas ilmu kalam, nggak ada. Tapi Imam Abu Hanifah di Baghdad banyak aliran sesat. Yuk bahas kalam, karena itu tuntutan zamannya. Nah terus, ada cerita ini. Imam Qarafi ketemu seorang Syafi'i, seorang ulama Syafi'i yang terkenal di masanya, yang disebut namanya. Katanya dia bilang, Imam Syafi'i itu pernah bilang, "Lau wajadtul mutakallimin la darabtuhum bil hadid." Kalau aku ketemu dengan ahli kalam, akan kupukul pakai besi. Kata Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini kemudian bilang, ini menunjukkan kalau dalam mazhab Syafi'i belajar ilmu kalam itu terlarang. Kata dia. Imam Qarafi jawab, laisa kadzalik. Enggak gitu juga. Kenapa? Fainal mutakallimin al-yaum fi urfina innamahum al-asy'ari washabu. Enggak gitu. Sekarang ini di masa kita sekarang, ahli kalamnya itu adalah ulama-ulama Asy'ari. Enggak sama dengan masa Imam Syafi'i. Kalau masa Imam Syafi'i, ahli kalamnya itu siapa? Mu'tazilah. Ini sebutkan seperti Umar bin Ubaid dan yang lain-lain dari kalangan Mu'tazilah. Kalau di masa mereka, ya benar Imam Syafi'i melarang karena ahli kalam di masa itu Mu'tazilah. Gitu. Kata Imam Qarafi, seandainya orang itu kayak Umar bin Ubaid dan lain-lain Mu'tazilah ada di zaman ini, bukan hanya dipukul sama kita, bukan hanya dipukul pakai besi, tapi ditebas lehernya, katanya, dihukum mati. Kata Imam Qarafi. Nah terus ulama Syafi'iyahnya itu, ulama Syafi'iyahnya terus bilang lagi, ya untuk nanggapi aliran sesat itu cukup dengan Quran dan hadis saja. Kata dia. Dijawab oleh Imam Qarafi, jawabannya apa? Loh, kalau orangnya nggak percaya Quran dan hadis, gimana mau pakai Quran dan hadis? Nah, fasa kata, diam terus. Gak bisa jawab. No. Iya, misal kita sekarang, tantangan sekarang ini, yang banyak saintis yang mengatakan alam semesta ini tidak ada penciptanya. Qadim. Ada penciptanya itu qadim. Yang harus jawab siapa? Ya kita, mutakallim. Ahli kalam yang harus jawab. Tantangan itu. Masa mau pakai Quran dan hadis, mereka nggak percaya Quran, nggak percaya hadis. Nggak bisa. Nah, akhirnya ilmu kalam harus dipakai. Oke. Terus, pembenci ilmu kalam secara mutlak adalah, kata Ibnu Sakir, orang yang nggak mau ilmu kalam secara mutlak itu cuma dua. Siapa? Yang pertama adalah orang yang taklid terus, pokoknya ikut doktrin buta, taklid buta. Yang nomor dua adalah
orang yang wasani, mana itu? Tidak kelihatan. Yang nomor 2 adalah orang sesat yang tidak ingin kesesatannya terbongkar. Nomor 2. Jadi kalau membenci ilmu kalam, ya itu cuma salah satu itu. Ada. Jadi sekarang kalau anti ilmu kalam ya cuma ini. Makanya orang-orang sesat itu selalu benci ilmu kalam. Benci banget. Karena ilmu ini akan membongkar kesesatan mereka. Terus tafsir dan takwil. Ya. Oke, ini nukilan pernyataan Imam Nawawi ya. Dalam madhab kita itu ada dua madhab ya. Yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah itu pilihannya 2. Pertama adalah tafwid. Tafwid itu apa? Tafwid itu adalah memasrahkan maknanya kepada Allah, enggak dibahas maknanya. Yang jelas ma'atiqadi annallaha laisa kamitslihi syai' wa tanzihi an simatil makhluqat. Yang jelas Allah itu enggak mungkin bersifat seperti makhluk, bukan desain yang tadi. Maknanya apa? Sudah enggak usah kita bahas, yang jelas pasti maknanya Allah bukan seperti makhluk, bukan desain yang tadi. Berarti bukan berarah, bukan seterusnya. Oke. Kalau takwil, yang kedua takwil. Takwil itu apa? Takwil itu menentukan maknanya yang layak kepada Allah. Ya. Makna yang layak kepada Allah. Maknai dengan satu makna. Pokoknya makna itu pantas. Itu takwil namanya. Oke. Kita teruskan. Takwil ini apa? Ada orang mengatakan takwil itu haram. Oke. Takwil itu salah, itu tidak mentakwil. Takwil itu haram misalkan. Oke. Kalau memang konsisten bilang takwil itu haram, maka coba ini ada qadiyat mengatakan semua orang itu pasti mentakwil. Pasti mentakwil. Tidak mungkin tidak mentakwil kata qadiyat. Ya, misal contohnya ini. Allah di langit misalkan. Di langit. Fis sama. Fis sama ini semua golongan mesti mentakwil. Takwilnya apa? Fi itu apa artinya? Di dalam sebenarnya. Berarti di dalam langit. Enggak. Semua yang menetapkan fis sama itu mentakwil. Ay ala sama. Berarti di atas langit. Itu takwil. Karena makna fi yang asli itu di dalam. Jadi kalau ada orang mengatakan kita enggak boleh mentakwil. Kita harus beriman bahwa Allah fis sama. Dia tanya, fis sama itu di dalam apa di atas? Dia nanya, dia jawab di atas. Itu sudah takwil. Ya, takwil. Terus kemudian ada lagi yang mengatakan fis sama itu ini tanzih yang maknanya tidak ada batasan, tidak ada jihah dan seterusnya. Takwilnya apa? Takwil sesuai teksnya. Jadi kata-katanya apa dulu? Kata-katanya apa dulu? Kalau amin man fis sama, apakah kalian beriman atau merasa aman dari yang di langit? Maksudnya apa? Apakah kalian nggak takut ke Allah yang bisa menurunkan hukuman, musibah? Oh, maksudnya itu. Bukan berarti membahas tempatnya Allah. Ini takwil. Terus bila takwil haram mutlak, ya kita coba. Ada orang ngotot takwil itu haram mutlak. Coba. Ayat ini gimana takwilannya? Wallahu fis samawati wa fil ardi. Allah di langit dan di bumi. Apa takwilnya? Ditakwil apa tidak? Kalau enggak ditakwil, Allah ada di mana? Di langit dan di bumi. Itu nas Quran. Mau bilang Quran salah? Katanya fi kan? Fi itu di kan? Tempat misalkan. Terus di mana tempatnya? Fis samawati wa fil ardi. Takwil apa tidak? Semua pasti akan mentakwil. Oh, maksudnya bukan gitu kan? Nah, terus walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Allah memiliki timur dan barat. Kamu menghadap kemana saja, di situ ada wajah Allah. Ayo, berarti wajah Allah ada di mana? Di mana-mana. Siapa yang bilang? Ayat. Bukan kita. Ayo, mau ditakwil apa enggak?
Orang yang ngotot anti takwil, kasih ayat ini. Coba baca ayat ini tanpa takwil. Nggak bisa. Mereka bilang, oh ini bukan takwil, tafsir, sama aja. Sama aja. Mau dibeda-bedakan kayak apapun, takwil, tafsir sama. Karena yang dimaksud itu, kalau tafwid itu tidak menafsirkan. Kalau ditafsirkan, ya takwil. Sama aja. Terus, ini wajhatu wajhi lillati fatar samawati wal ardh. Ini dibaca waktu sholat kan? Aku menghadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Berarti Allah ada di mana? Kalau sholat ngadep kemana? Kalau sholat ngadep kemana? Sholat. Wajahnya ngadep kemana? Wajah. Wajah tu wajah. Saya mengarahkan wajahku ke pencipta langit dan bumi. Kalau sholat ngadep kemana wajahnya? Berarti Allah ada di mana? Ayo. Mau bilang ayat ini, oh ayatnya ini Jahmiyah. Bisa musuh orang bilang gitu. Gimana kan? Takwil. Oh maksudnya bukan gitu. Gitu kan? Padahal ada ayat, ada hadisnya loh ini. Ada hadisnya. Sore hadisnya. Kalian kalau sholat itu menghadap Allah. Hadisnya sore. Bukhari Muslim. Sehingga fala yubqina ahadukum, jangan sampai meludah ke depan. Ada Allah. Loh berarti Allah di mana? Ayo. Jangan takwil. Gak bisa. Ya, kalau anjenengan ketemu orang yang anti takwil, kasih ini. 3 ini saja, langsung sudah kehilangan tenaga dia. Pasti takwil. Terus, bila tetap anti takwil, gimana? Tetap ngotot anti takwil. Nah ini ya, katanya Abu Hayyan Al-Andalusi ini, bukan kata saya. Katanya Imam Abu Hayyan gimana? Itu fal wuquf ma dhahiril lafzi addal ala tajsim ghabawatun wa jahlun bilisanil Arab. Orang yang tetap ngotot aja pakai zahir lafaz, menunjukkan tajsim itu ghabawa. Apa ghabawa? Goblok. Wa jahlun, bodoh. Bilisanil Arab, enggak ngerti lisan Arab. Oke, bukan kata saya. Kata Abu Hayyan Al-Andalusi. Oke. Terus pilihan makna. Sebentar. Afwan ya, karena dibatasi waktu. Siap. Saya minta 5 menit saja. Oh baik. Tak, terus kan. Oke. Ibnu Taimiyah nakwil apa tidak? Nakwil. Ini contoh. Fauqal arsy artinya apa? Allah itu berarti tidak bertempat. Loh, Ibnu Taimiyah mengatakan Allah tidak bertempat loh. Ini waktu awal tapi, waktu awal. Ibnu Taimiyah itu waktu awal Asy'ari ya. Beliau Asy'ari, ngajar kitab Asy'ari, ngajar kitab Imam Ar-Razi. Jadi Asy'ari beliau. Cuman ketika umur 40, tobat dari Asy'ari ke Mujassim. Nah, ini contohnya. Ya, fauqiyah hakikiyah, bukan fauqiyah rutbah misalkan. Itu contoh. Waktu Ibnu Taimiyah sudah jadi Mujassim. Oke. Bentuk-bentuk tafwid apa? Nah, ini, lafaz. Mentafwid makna, tafwid itu makna iman secara global, gitu kan? Memasrahkan maknanya kepada Allah. Misalkan, ikuti saja Quran dan Sunnah. Tidak boleh mentafsir. Baca ulang saja, tambah kaifiyah. Ini semua tafwid. Ini siapa yang bilang begini? Ini copy paste saja. Ini nanti kan dapat filenya, copy paste. Klik di Google atau di Samila, muncul kitab-kitab ulama mengatakan ini. Ini tafwid semua ini. Inti tafwid itu apa? Enggak memaknai. Ya. Terus, salaf katanya enggak pakai istilah jisim dan arad. Imam Abu Hanifah pakai. Imam Ahmad pakai jisim dan arad. Terus, Imam Tobari pakai. Ini kalam banget ini. Imam Tobari, tafsir Tobari. 310 Hijriah. Orang Wahabi banyak menyesatkan kita pakai tafsir Tobari. Ini tafsir Tobari. Mutakalim. Asy'ariyah ini logika Asy'ariyah. Terus salah memakai istilah Ibnu Abdul Bar juga sama. 3 marhalah versi Ibnu Katsir. Katanya saya langsung poinnya saja ya. Asy'ari marhalah kedua itu disebut marhalah kulabiyah katanya ya. Padahal Ibnu Kulab tidak hanya menetapkan 7. Jadi Ibnu Katsir salah.
Ya, soal ini. Apa buktinya? Lihat aja di Maqalat Islamiyin. Banyak sekali. Ini diklik aja muncul kitabnya. Berarti Ibnu Katsir di sini salah. Yang mengatakan hanya 7. Ya, karena kulabiyah tidak hanya 7, banyak. Kemudian seharusnya Ibnu Katsir sadar takwil adalah bentuk isbat. Di sini Ibnu Katsir bilang di marhalah ketiga baru isbat. Seolah-olah yang tadi tidak isbat. Nah, kan salah itu. Takwil itu isbat. Karena kalau nggak isbat nggak ditakwil, dibuang. Terus wa takwil far'ul qabul. Yang sifat yang 7 dimasukkan ke sifat wajib akli. Sedangkan sifat khobariyah, wajah, yad, dan seterusnya, itu kategori sam'iyat. Sam'iyat itu cabangnya isbat nubuah. Nubuah dulu. Beda kategori saja, bukan dinafikan. Itu bedanya. Lagi-lagi Ibnu Katsir aneh itu bahasanya. Dari perspektif kategori sifat wajib, wajah, yad, tangan itu masuk di salah satu kategori sifat yang 7. Kalau kita anggap marhalah ini benar, Ibnu Katsir ini kita anggap valid, maka yang dimaksud adalah Imam Asy'ari awalnya itu menganggap ini, menghapus kategori yang ada di nomor 3 ini, diartikan semuanya maknawi. Jadi iyat itu awalnya dianggap bagian dari kudrah. Iyat itu iyatullah apa? Kudrah. Kudrah. Terus berubah. Iyat ya iyat sendiri, lebih khusus dari kudrah. Jadi ada sifat kudrah, ada sifat iyat. Bukan jarihah, sifat. Oke, ini yang dimaksud 3 marhalah. Kalau nukilan Ibnu Katsir ini kita anggap benar, tapi bermasalah. Ya, Ibnu Katsir sendiri seorang Asy'ari. Dia muridnya Ibnu Taimiyah yang belok jadi Asy'ari. Karena ngajar diambil menantu oleh Al-Misi itu Asy'ari, ngajar di kita bersama mertuanya, ngajar di Madrasah Al-Asrafiyah yang khusus bagi pengajar Asy'ari. Jadi Ibnu Katsir seorang Asy'ari. Ya, oke, jelasin. Marhalah ketiga menurut sebagian ulama justru marhalah kedua. Oke, nih kita. Oke. Baik, syukron. Terima kasih Kiai Abdul Wahab. Baik, karena kita terhukum waktu, jadi jam 11.45 kita harus stop. Maka untuk itu sesi tanya jawab cukup saya kategorikan 2 saja. 1 dari akhwat, kemudian 1 dari ikhwan dulu. Kalau masih ada waktu nanti 1 lagi dari ikhwan, karena jumlahnya lebih banyak laki-laki. Baik, dari akhwat ada 1, silakan. Yang sudah nanya mohon tidak bertanya kembali. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Baik, tidak ada ya. Berarti 2 penanya dari ikhwan semua ini. Silakan. 1 yang di belakang sekali. Siapa itu? Silakan berdiri. Ya, tunggu 1. Ini Ustaz Aswaja nanya nanti dulu. Silakan di belakang itu. Ya, berdiri aja. Ini yang ya ada yang pakai peci haji. Ya, 2 dulu ya. 2, nanti kalau masih ada waktu kita tambah 1 lagi. Yang jelas 11.45 mau tidak mau kita stop. Memang puas tidak puas sampai sinilah kita bisa berikan kepada rekan-rekan sekalian. Selebihnya silakan diundang beliau. Yang kurang, yang Aceh masa kurang silakan diundang ke Aceh. Yang Jambi juga demikian, yang Sumbar juga demikian. Silakan bantu mic-nya. Tajud. Iya, saya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nama saya Roni Baryanto. Ingin bertanya, bagaimana ibadah orang yang meyakini Allah secara zatnya berada di atas arasy? Bukankah sama saja mereka menyembah patung atau makhluk? Kalau orang Arab jahiliyah dulu mereka menyembah patung yang ada di depan mata mereka. Sementara mereka yang meyakini Allah secara zatnya berada di atas arasy sama saja menyembah patung yang ada di dalam fikirannya. Karena mereka meyakini zat Allah di atas arasy. Apakah masih bisa disebut Muslim? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung dulu. Jadi orang yang meyakini Allah, zat Allah ada di atas arsy secara fisik, mujasim, ya, mujasim. Bagaimana? Apakah mereka tetap Muslim? Tadi sudah dibahas. Muslim atau ahli bid'ah? Ahli bid'ah. Ya, Muslim tapi ahli bid'ah, nggak kafir. Jadi ibadahnya bagaimana? Ya sah, tetap sah, tapi ya gitu ahli bid'ah.
dengan dia hadis-hadis semuanya ahli bid'ah itu macam-macam lah, yang nggak diterima, yang begini begitulah, banyak macam. Itu masalah mereka. Tapi tetap mereka muslim. Kalau mereka jadi imam Masjidil Haram misalkan, gimana? Ya makruh, bermakmum pada mereka makruh. Menurut fuqaha makruh. Sah tapi. Sah saya. Ya. Ya sah. Syukran Ustaz. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Pertanyaan kedua tadi. Ya, sebelah kiri. Langsung ditanya, langsung dijawab ya. Terima kasih Kiai. Langsung aja ke pertanyaannya. Jika kita melihat di dalam kitabnya Abul Hasan Asy'ari, yaitu kitab Al-Luma' dan Al-Ibana an Usulid Diyanah, itu beliau beberapa kali memperjelas argumentasi kalam beliau dengan menggunakan teori Qiyasus Syahid alal Ghaib. Nah, yang saya bimbangkan atau saya ragukan adalah teori Qiyasus Syahid alal Ghaib ini itu hampir bias dengan tajsim, karena dari namanya saja Qiyasus Syahid alal Ghaib itu berarti menyamakan sesuatu yang gaib, yaitu Allah, dengan sesuatu yang syahid ketika ingin memperjelas argumentasi beliau. Bagaimana tanggapan dia? Ya, sekian. Oke. Qiyasus Syahid alal Ghaib itu sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai', nggak bisa dikiaskan. Ya, mengiaskan Allah dengan yang lain itu nggak bisa. Nggak bisa. Tetapi laisa la idlaqihi, nggak berarti terus saklek begini, enggak. Karena ada batas-batas tertentu yang dimana kita bisa menghukumi Allah bagaimana ketika kita melihat yang syahid. Misal, ada perdebatan nih, Allah itu punya sama basar, sifat sama basar atau cukup ilmu? Punya sama basar atau cukup ilmu saja? Ada perdebatan. Dijawab oleh Imam Ar-Razi, oh nggak cukup ilmu saja. Karena kita sendiri saja itu beda antara melihat dan mengetahui, mendengar dan mengetahui. Berarti kan beda. Maka harus ditetapkan sifat yang lain. Sifat ilmu ada, sifat sama ada, sifat basar ada. Apakah itu salah? Tidak. Nah, Imam Asy'ari sampai batas tertentu ya cuma sampai ke sini saja. Loh, emang boleh? Walillahil masalul a'la. Masal itu kan perumpamaan. Ya, sampai batas tertentu bisa selama kesimpulannya benar. Oke. Tapi memang ini rawan, kalau dipakai orang awam tidak bisa ya, asal mengiaskan. Bu, berarti tidak boleh, harus ahlinya. Oke. Baik, masih ada kemungkinan satu penanya, silakan. Sebentar tadi akhwat tadi tidak ada. Saya tanya lagi, ada apa tidak? 1, 2, 3. Sama ya, masih tidak ada. Ya. Oke, kembali ke ikhwan. Tadi di depan sudah, belakang sudah setengah. Yang di tengah lagi ya? Itu yang dekat tiang. Yang pakai baju hijau. Silakan. Oh, sebaris ya. Langsung ke pertanyaannya Pak. Singkat Pak. Terima kasih. Kalau kita perhatikan, kita mengikuti di bidang akidah itu kan Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Hasan al-Maturidi. Di fikih kita Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Kemudian di tasawuf ataupun akhlak kepada Imam Ghazali sama Imam Junaidi. Ini sebuah pertanyaan di mana kenapa berbeda? Kok tidak langsung aja sama bidang fikih, tauhid sama tasawufnya itu sama ke Abu Musa al-Maturidi atau seterusnya? Itu terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Kenapa sih kita ini fikihnya Syafi'i, wakilnya Asy'ari? Enggak Syafi'i semua aja. Pertanyaan ini sebenarnya gampang jawabannya. Kita mengikuti setiap ahli dalam bidang masing-masing. Kita mau ikut Imam Syafi'i misalkan, Imam Malik misalkan, apa kitabnya? Akidah, kitab akidah imam itu yang komplit apa? Nggak ada. Imam Ahmad, oh ada kitabnya, tapi itu masbuk. Ya, masih diperdebatkan itu orisinalitasnya.
Jadi nggak ada masalahnya. Jadi kita yang ada apa? Imam madzhab 4 itu ngarang kitab fikih, yaitu kita pakai fikih. Kalau akidah yang nulis akidah yang komplit banyak ya Imam Asy'ari dan Maturidi. Kalau tasawuf ya Imam Ghazali misalkan. Kok nggak ikut Imam Syafi'i? Apa kitabnya? Kitab tasawufnya Imam Syafi'i? Kan nggak ada. Misal. Jadi ya itu. Dan bukan cuma bidang ini sebenarnya. Dalam bidang hadis misalkan, imamnya siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim. Loh, kok nggak Imam Syafi'i? Masalahnya Imam Syafi'i gak bikin seperti itu. Kan gak simple. Dalam bidang rijalul hadis, siapa? Imam Asy'ari? Imam Syafi'i? Siapa? Rijalul hadis. Al-Mizzi. Al-Mizzi. Dan yang ngarang itu setelahnya yang meringkas-meringkas. Ya. Al-Mizzi. Misalkan. Dalam bidang apa lagi? Nahwu. Siapa imamnya? Imam Sibawai. Misalkan. Kok nggak ikut Imam Syafi'i? Apa Imam Syafi'i nggak bisa nahwu? The faces. Bukan gitu maksudnya. Nggak ngarang itu maksudnya. Jelas nggak? Sederhana. Kalau dalam fisika ikut siapa? Imamnya? Einstein. Iya, iya kan itu imam fisika kan, tapi jangan hal lain, kan? Jadi semua ilmu itu ada imamnya. Apa masalah dari ini? Bukan berarti terus imam ini terus nggak ngerti ini. Enggak, ada yang bilang begitu. Atau kita kemudian menuduh ini, kenapa aku nggak ikut? Karena nggak satu aja. Nggak ada. Yang menguasai semua ilmu itu cuma satu. Siapa? Rasulullah. Ulama mecah-mecah ngambil itu dari beliau. Kok nggak ikut Rasulullah saja? Ikut Rasulullah, cuman Rasulullah itu menyediakan bahan mentah. Hadis itu bahan mentah, nggak bisa jadi. Contoh, misal, mau ikut sholatnya Nabi, baca hadis. Coba deh. Berapa rukun sholat menurut Rasulullah? Tidak ada, Rasulullah tidak pernah. Berapa sunnah ab'ad menurut Rasulullah? Berapa? Tidak ada, Rasulullah tidak pernah jelaskan. Itu klasifikasi kerjaan ulama. Terus, ada hadis. Rasulullah mengatakan, pokoknya sabda beliau harus diambil. Yang dilarang harus dicegah. Menurut ulama hadis. Kalau ada hadis gimana? Langsung diambil. Oh, tunggu dulu. Hadis itu dibagi menjadi sahih, hasan, dhaif. Loh, ulama hadis apa enggak ikut Rasul? Ikut Rasul. Cuman ya itu metode ulama mengklasifikasi. Ikut Quran. Ulama tafsir yang bicara. Oh, ini maksudnya. Itu mufassirin. Dalam bidang tafsir kita ikut Imam At-Tabari misalkan, Al-Qurtubi misalkan. Jadi ada imam-imam yang lain, ya itu wajar. Oke. Syukron. Rasanya memang masih ada sekian banyak pertanyaan. Masih ada? Masih ada? Masih ada. Nambah lagi nih materinya. Tapi cuma kita harus berhenti ya 11.45. Ya, monggo. Baik, mau tidak mau kita tutup. Mudah-mudahan yang pertemuan yang tak begitu lama ini ya masih bisa kita kembangkan nanti di tempat kita masing-masing. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, kalau masih kurang dan betul-betul ingin face to face dengan beliau, ya silahkan undang beliau ke daerah-daerah kita masing-masing. Cuman yang perlu dana. Nah, baik rekan sekalian, di penghujung ini tinggal lagi 2 kewajiban. Ya, pertama kewajiban pengurus atau bahasa kayak tadi desainernya. Jadi desainer acara ini punya kewajiban 2. Yang pertama berdasarkan hadis Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Jadi yang pengurus kalau tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Siapa manusia atau pihak yang perlu disyukuri oleh pengurus? Pertama, ada pihak yang sudah mendanai. Kemudian pihak yang memberikan izin tentunya. Yang memberikan izin tentu waliul amri kita dalam konteks Provinsi Riau, yaitu pemerintah Provinsi Riau, gubernur sejajarannya.
Kemudian yang memberikan dana. Nah ini mesti juga disampaikan karena bentuk kesyukuran diantaranya adalah mengucapkan terima kasih. Nah di sini ada dua yang memberikan dana. Pertama Basnas, kemudian PT Riau Petroleum. Ini yang sudah berjasa memberikan dana. Mudah-mudahan pihak yang sudah memberikan dana ini diberikan Allah balasan yang setimpal dan melebihi dari apa yang diberikannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga tugas pengurus latihan desainer acara ini adalah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kiai Abdul Wahab yang sudah memberikan ilmunya. Kemudian tinggal lagi kewajiban kita selaku peserta. Kewajiban kita adalah ilmu sudah dapat, yang tadi tak kenal sudah kenal, yang lemah insya Allah sudah kuat. Tinggal satu lagi yaitu kita menerapkan hadis Nabi berliwani walau ayah. Artinya kalau ada teman-teman berjumpa dengan orang yang sedikit wahabi atau yang kuat wahabinya, nyenggol kita, nah dengan ilmu, dengan bekal yang disampaikan oleh Kiai tadi, mari kita sampaikan. Ketika mereka bilang Tuhan itu bertubuh umpamanya, Tuhan itu punya ini, ya kita gunakan ilmu yang disampaikan oleh Kiai Abdul Wahab. Baik, itu sebagai penutup dari acara kita sesi pertama. Nanti setelah sholat zuhur itu sesi kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Khazin yang akan dipimpin oleh ustadz yang lain. Oke, terima kasih. Saya sebagai moderator, kalau seandainya tidak ada pantun, juga tidak ada canda tawanya, saya maaf karena memang begitu penampilan saya. Dan memang terhukum waktu, ya terhukum waktu betul. Demikian kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.